Ya, kembali lagi pemirsa di Kabar Pagi. Puluhan ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera Cina mendapat perlakuan diskriminatif. Mereka bekerja selama 18 jam, mengkonsumsi makanan umpan ikan, hingga tidak mendapatkan air minum bersih. Asal Indonesia. Kisah tragis itu terungkap setelah stasiun TV Korea Selatan MBC memperlihatkan jenazah anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal Cina dilarung ke tengah laut. Dan inilah video yang memperlihatkan jenazah anak buah kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal Cina yang dilarung ke tengah laut. Video yang dipublikasikan oleh media televisi Korea Selatan MBC ini viral setelah diulas oleh YouTuber Korea Selatan yang bernama Jang Honsul. Jadi seperti jam kerjanya Ibu yang terlalu lama ya. Jadi membuat kami untuk. Dan saat ini kami telah tersambung dengan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi. Selamat pagi Pak Dubes. Selamat pagi. Ya Pak Dubes, apakah pemerintah sudah mengantongi nama perusahaan pemilik kapal yang kemarin melakukan pelarungan terhadap jenazah WNI yang bekerja di kapal tersebut? Ya sudah lengkap kita datanya semua. Dan bagaimana perusahaan ini mengerahkan tenaga kerjanya Pak di sana? Kan ada perusahaan pemilik kapal-kapal yang terkait ya. Peristiwa ini kan melibatkan ada 4 kapal penangkap ikan besar ya. Ini besar, masing-masing itu beratnya 500 sampai 600 ton. Ya, krunya itu antara 25 sampai 30 orang. Nah, kapal-kapal besar ini kan melautnya sampai kemana-mana berbulan-bulan. Tapi perusahaannya satu kebetulan pemiliknya ada di Tiongkok. Kemudian juga kita sudah tahu semua perusahaan yang mengirimkan tenaga kerja kita ini untuk bekerja di kapal-kapal itu. Jadi semua kita sudah ada datanya. Data sudah terangkum dengan jelas ya Pak. Dan bagaimana dengan awak kapal yang saat ini masih bekerja di sana? Kondisi mereka apa Bapak sudah mengetahui Pak? Tentunya saya tidak berwenang untuk mengetahui kondisi tersebut. Tetapi yang pasti yang saya bisa sampaikan, 14 orang ABK yang semula berada di Busan untuk karantina, ya saat ini sudah ada di airport di Incheon. Insya Allah pagi ini mereka bisa kembali pulang ke tanah air. Dan bagaimana kondisi para awak kapal yang saat ini akan dipulangkan ke Jakarta, Pak? Mereka dalam keadaan baik ya. Tadi malam juga tim KBRI sudah bertemu dengan mereka di tempat hotel mereka di Kota Busan. Sudah ada kita melakukan komunikasi dengan mereka, menyampaikan pesan-pesan. Ya, mudah-mudahan mereka dalam keadaan fisik dan mental yang baik. Apakah dari pembicaraan Bapak ada traumatik begitu Pak dari mereka Pak? Sejauh ini tentunya saya tidak punya pengetahuan mengenai mental psikologi, tetapi secara kasat mata saya bisa melihat mereka dalam keadaan baik-baik saja. Apa ada cerita lain yang mungkin mereka share atau cerita ke Bapak, apa perlakuan dari para teman-teman yang ada di kapal itu terhadap mereka, Pak? Ya, cerita-cerita ini kan yang mereka sudah sampaikan kepada lawyer yang pro bono itu, dan lawyernya sudah melaporkan ke polisi setempat. Nah, sekarang pihak penegak hukum Korea Selatan sampai kemarin sudah melakukan pemeriksaan ulang. Anak-anak kita 14 orang ini sudah diwawancara. Jadi nanti kita tunggu kesimpulan dari aparat penegak hukum setempat seperti apa. Nah, ini ada kabar yang tersiar Pak bahwa ada yang memilih untuk pulang ke Indonesia, tapi ada juga yang tetap ingin bekerja di sana Pak. Menurut Bapak bagaimana? Kalau bekerja di Korea Selatan, di
pabrik-pabrik manufaktur di Korea Selatan memang baik sekali ya. Hak-hak pekerja asing di Korea Selatan itu disamakan dengan hak-hak pekerja lokal dan sangat baik kondisinya. Makanya tidak heran kalau banyak anak-anak muda dari Indonesia ingin bekerja di Korea Selatan. Tetapi bekerja di atas kapal penangkap ikan, apalagi penangkap ikan yang besar, yang long line seperti kapal di mana anak-anak kita ini bekerja, itu pekerjaan yang sangat berbahaya dan sangat sulit dan penuh resiko. Jadi ini kadang-kadang memang orang dibilang misalnya nanti kamu bisa bekerja ke Korea Selatan, padahal di Korea Selatan hanya staging aja, nanti dia dinaikkan ke kapal seperti itu. Hal-hal begini yang kita terus-menerus berusaha memberikan informasi, memberikan edukasi yang sebaik-baiknya. Baik Pak, ini kan Bapak kemarin melakukan komunikasi bersama ABK ini ya Pak ya. Apakah mereka sempat berbicara terkait dengan agen ketenagakerjaan yang mereka gunakan untuk bekerja di kapal penangkap ikan ini Pak? Apakah ilegal atau memang sudah terdaftar secara resmi begitu Pak? Kalau agen-agennya ada, perusahaan-perusahaan yang mengirimkan itu, dan agen-agennya semua perusahaan-perusahaan yang resmi. Makanya kita sudah ada, dan kita sudah kontak, semua perusahaan-perusahaan ini kita sudah ada kontak, sudah berkomunikasi, kita terus mendesak agar hak-hak yang belum dipenuhi untuk bisa dipenuhi ya. Jadi tidak ada yang gelap-gelap di sini, semuanya terang. Ya, jadi ini hanya masalah waktu, proses saja. Yang penting buat saya, yang 14 anak-anak kita yang ada di Busan bisa segera kembali ke tanah air, berkumpul bersama keluarga masing-masing. Demikian pula jenazah satu ABK kita yang meninggal di rumah sakit di Busan karena sakit pneumonia, itu juga insya Allah hari ini kita bisa pulangkan ke Indonesia. Selain pemulangan ABK ini ke Indonesia, apa tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh KBRI Korsel khususnya terkait dengan insiden ini Pak? Nah itu yang pertama, itu tadi kita akan terus bekerja ya untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat, baik perusahaan pemilik kapal yang berada di China, karena itu kita akan bekerja sama dengan KBRI kita di Beijing, maupun perusahaan-perusahaan perekrut dan agensi tenaga kerjanya, baik yang ada di Indonesia, ada di Korea Selatan maupun di China, itu semua kita akan pastikan agar hak-hak para pekerja kita bisa mereka penuhi. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Pak Umar Hadi, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan.